3 bulan lamanya kau dalam penjara. Teman, 100 butir telur ayam di pasar. Hilang kau ganyang. Palu keras Bapak Hakim berbunyi tegas. Terbayang bibir swing gigi rompal dapat dipastikan malang kau kawan. Tiga bulan lamanya kah Tuan ditahan. Nikmat benar, 100 juta uang negara terbang melayang masuk kantong Tuan. Palu kayu Bapak Hakim berbunyi pelan. Terdengar sumbang. Dalam rumah dalam penjara tiada beda. Coba bayangkan teman, bulan lamanya kau dalam penjara. Teman, 100 butir telur ayam di pasar. Hilang kau ganyang. Palu keras Bapak Hakim berbunyi tegas. Terbayang bibir swing gigi rompal dapat dipastikan malang kau kawan. 3 bulan lamanya kah Tuan ditahan. Nikmat benar, 100 juta uang negara terbang melayang masuk kantong Tuan. Palu kayu Bapak Hakim berbunyi pelan. Terdengar sumbang. Dalam rumah dalam penjara tiada beda. Coba bayangkan teman, dalam rumah dalam penjara tiada beda. Coba bayangkan teman. Surat dari paman di desa, bergetar hati, sepetal tanah. Paman di desa digusur, sakit hatinya tak berdaya, dan dia hanya menangis. Si buyung kecil meronta, seakan ingin berontak. Tanda warisan yang hanya sepetak itu, mengapa pula harus digusur?
perempuan di desa digusur. Sakit hatinya tak berdaya, dan dia hanya menangis. Si buyut kecil meronta, seakan ingin merontak. Tanah warisan yang hanya sepetak itu, mengapa pula harus digusur? Mengapa pula harus digusur? Disebut apa orang yang semacam dia, menawarkan jasa lalu meminta sumbangan. Melarat bukan orang kaya mungkin juga, tenggulat namanya itu pun hanya rabaan. Kapankah engkau akan menjadi pahlawan, menolong umat manusia tak minta imbalan? Mungkin dahulu zaman perang keluargamu pernah tertolong oleh orang yang engkau tekan. Di dunia ini katanya tak pernah ada yang abadi, semuanya akan berganti. Apa engkau tak menyesal bila dia nanti kaya dan dermawan? Sadarlah engkau mulai sekarang. Sesaat memang engkau mendapat pujian selangit dari orang yang baru engkau kenal, karena mulut manismu yang selalu di depan. Memang ia tak bertulang, kau praktekkan itu. Pasti semua orang nantinya kan tahu, dan maafkan saja kalau dia membalasmu. Tinggalkan gelar yang kau dapat dari masa, kalau kau masih mau kumpul dengan manusia. Di dunia ini katanya tak pernah ada yang abadi, semuanya akan berganti. Apa kau tak menyesal bila dia nanti kaya dan dermawan? Sadarlah engkau mulai sekarang.
Join dong, ayo kita kumpul duit dan siap kita berangkat. Pakaian rapi, celana potongan nabi, taplak meja dirombak jadi dahasi. Pergi kita cari sasaran, malam ingin melepas keresahan. Lihat Poppy pakai rok mini, lihat Nancy pakai bikini, tapi sayang sudah di booking papi-papi. Otakku tegang, begitupun kawan sejalan. Cepat putar haluan, tancap gas kita ngacir, pergi ke taman lawang. Paginya Toto, malamnya Titi, paginya Sunarto, malam Sunarti, paginya Ahmad, malamnya Asil, paginya Ismet, malam Isya. Aku melongo persis ke Bobego, jidat mengkerut persis di Darto. Lihat itu potongan, habisnya mirip perempuan. Otakku tegang, begitupun kawan sejalan. Cepat putar haluan, tancap gas kita ngacir, pergi ke taman lawang. Paginya Toto, malamnya Titi, paginya Sunarto, malam Sunarti, paginya Ahmad, malamnya Asil, paginya Ismet, malam Isya. Aku melongo persis ke Bobego, jidat mengkerut persis di Darto. Lihat itu potongan, habisnya mirip perempuan. Na 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 na. Tahukah teman model celana sekarang? Oh, celana yang atasnya gombrang. Itu celana bukan untuk wanita. Oh, itu celana yang benar untuk pria, untuk mengatasi penderitaan sementara. Bila Anda sedang nonton film panas sama gadisnya, agar kagak ngeflash bisa kemana-mana, setir kiri, setir kanan leluasa. Tahukah teman model baju sekarang? Model baju gombrang kedodoran. Itu baju bukan untuk
pria. Itu baju yang benar untuk wanita, untuk mengatasi penderitaan sementara. Bila Anda sedang nonton film panas sama cowoknya, agar kagak ngeflash bisa kemana-mana, bercanda berdua leluasa. Kini ku anjurkan, bila sedang nonton film panas, cewek jangan pakai baju ngeflash. Cowok jangan pakai celana mepet. Bila Anda nekat, pasti akan tersiksa. Perut Udin keroncongan, belum makan dari tadi malam. Mak beliin dong Inah pakaian untuk seragam. Inah cuma punya sepasang, itu juga sudah penuh tambal. Inah malu sama teman-teman. Mak beliin dong buku tulis keluh ujang. Buku kemarin yang mak belikan sudah habis terisi pelajaran. Baik anakku, kan mak penuhi permintaan kalian asal bapak sudah pulang. Baik anakku, kan mak penuhi permintaan kalian asal bapak sudah pulang. Tiba-tiba pintu depan diketuk orang. Mang Mamat teman sekerja ayahnya datang membawa kabar tentang malapetaka yang menimpa ayahnya. Dia tertiban beton dari atas bangunan, kini dia terbujur lesu di atas kasur rumah sakit. Si ibu bingung harus bagaimana. Kenapa ayah kok belum pulang? Tanya ketiga putra putrinya. Si ibu bingung harus menjawab apa. Mak, nanti kalau ayah sudah pulang,
pasti membawa banyak uang. Bisa membeli nasi udin tak lapar lagi, bisa membeli baju untuk seragam. Inah tak malu lagi, bisa membeli buku tulis untuk bujang. Kata ketiga, putra putrinya yang tidak tahu bahwa ayahnya terkena musibah. Si ibu bingung harus menjawab apa, si ibu bingung harus menjawab apa. Menangis dia, terbayang jelas wajah suaminya dan terpikir soal biaya pengobatan suaminya yang terlalu mahal bagi ukuran pekerja kasar, yang terlalu mahal bagi ukuran pekerja kasar. Terngiang jelas permintaan putra putrinya yang tak mungkin bisa terkabulkan. Si ibu bingung harus bagaimana, si ibu bingung harus bagaimana, si ibu bingung harus bagaimana. Menangis dia. Dalam kalut ia selalu mengharap uang. Mandor suaminya untuk keperluan anaknya, untuk biaya pengobatan suaminya. Tapi si mandor pelit, waktu si ibu meminta pertolongan si mandor suaminya, yang rupanya mandor itu bandot tertawa genit. Dalam otak si ibu terselip pikiran yang sangat sempit, sebab keluarga yang saya ceritakan itu violet dan amat sangat memerlukan duit. Dengan perantara tubuh molek si ibu, keperluan anaknya dan biaya pengobatan suaminya bisa terpenuhi. Si ibu tersenyum, si ibu tersenyum, si ibu tersenyum melihat keluarganya bisa kembali seperti semula. Sekalipun hati si ibu amat tersiksa, si ibu tersenyum melihat keluarganya bisa kembali seperti semula. Sekalipun hati si ibu tersiksa. Derum mesin motor jelas terdengar, mengarung jalan penuh lubang. Baru kemarin selesai di aspal, terkena hujan kok jerawatan. Oh kasihan, bayar pajak mahal, banyak jalan seperti comberan.
berteman sifat sepi panjang, bercanda dengan istri paling muda, tak ingat jalan dan bekerja. Oh, kasihan nanti bekerja jalan, tenaga hilang, gaji tidak berimbang. Goyang gaya terobosan kaum remaja, seperti pinci-rinci yang ceruci, mabok disco yang merajalela di ibu kota. Lagi-lagi gengsi yang mereka tonjolkan. Tante dan si pengsenang tak mau ketinggalan. Di jalanan pun dia tak pinggulnya bergoyang. Sebuah bemo datang dari belakang, menubruk pada-pada, keringat mengucur, mikap terlumpur. Si tante kecil berlumpur. Seperti pinci-rinci yang ceruci, mabuk disco yang merajalela di ibu kota. Lagi-lagi gengsi yang mereka tonjolkan. Tante-tante dan si pengsenang tak mau ketinggalan. Di jalanan pun dia tak pinggulnya bergoyang. Sebuah bemo datang dari belakang, menubruk pada tante, keringat mengucur, mikap terlumpur. Si tante sebelum sekian manusia rendah menatap wajah sesamanya, duka karena bencana, petaka menimpa diri dan dalam hatinya berkata,
berjalan di atas jembatan, waktu hari siang, tengah keramaian kota. Ku pandang ke bawah, berhimpi gubuk liar, tempat tinggal gelanggangan. Tanpa anak kecil gundul tenang menggaruk koreng di tepi sungai yang kotor. Di seberang sana aku melihat seorang ibu duduk sedang melamun. Kan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Kan tegakah melihat saudara kita hidup menderita? Pandang ke bawah, berhimpi gubuk liar, tempat tinggal gelanggangan. Tanpa anak kecil gundul tenang menggaruk koreng di tepi sungai yang kotor. Di seberang sana aku melihat seorang ibu duduk sedang melamun. Kan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Kan tegakah melihat saudara kita hidup menderita? Kan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Kan tegakah melihat saudara kita hidup menderita? Kan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Kan tegakah melihat saudara kita hidup menderita? Kan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Kan tegakah menjelang saat kelahiran anak, detik akhir itu hidup dan mati. Namun saat seperti itu yang ia tunggu, betapa besar pengorbanannya.
Dengan beban yang ia tanggung sendiri, doa puji padanya, mohon selamat. Tak pernah terlupa setiap saat. Dan ia pun selalu berdoa, bergunalah bagi nusa dan bangsa, dan bukan menjadi sampah negara. Kata-kata itu terucap selalu sejak lahir hingga binasa. Renung selalu, aku menyesal pernah kecewakan hatinya. Aku menyesal pernah kecewakan hatinya. Aku menyesal pernah kecewakan hatinya. Hari telah jauh siang ketika baru datang. Selama aku di perjalanan, hampir 9 jam berada di bis 2 sialan. Pergi pukul 3 malam, berjejaknya penumpang. Duduk di sampingku seorang nenek yang tak mau diam. Panas kuping, pantat pegal, ingin kencing malu bilang, mau bensin aku mual, nenek muntah banyak benar. Hari telah jauh siang ketika baru datang. Selama aku di perjalanan, hampir 9 jam berada di bis 2 sialan. Pergi pukul 3 malam, pergi pukul 3 malam. Berjejalnya penumpang, berjejalnya penumpang. Duduk di sampingku seorang, duduk di sampingku seorang
Nenek yang tak mau diam, panas kuping pantat pegal, ingin kencing malu bilang kau bensin aku mual, nenek muntah banyak benar. Panas kuping pantat pegal, ingin kencing malu bilang kau bensin aku mual, nenek muntah banyak benar.